Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana konsep pengukuran, penilaian, dan evaluasi diterapkan dalam pembelajaran Al-Quran menggunakan metode bil qalam di sekolah. Dalam praktiknya, pembelajaran Al-Quran di sekolah kami tidak berjalan sendiri, tetapi telah didukung melalui kerjasama dengan pondok pesantren dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU. Melalui kerjasama ini, penerapan metode bil qalam menjadi lebih terarah, terstandar, dan mendapatkan pendampingan yang berkelanjutan. Tujuan pembelajaran Al-Quran tidak hanya sebatas kemampuan membaca, tetapi juga membentuk akhlak, kedisiplinan, dan kecintaan terhadap Al-Quran. Pertama adalah pengukuran. Dalam pembelajaran Al-Quran dengan metode bil qalam, pengukuran saya lakukan melalui beberapa aspek seperti kelancaran membaca, ketepatan makhorijul huruf, penerapan hukum tajwid, serta hafalan ayat. Dari proses ini, saya memperoleh data berupa skor atau kategori, misalnya lancar, cukup, atau masih perlu dibimbing lagi. Pengukuran ini menjadi dasar awal untuk mengetahui kemampuan santri secara atau masih memerlukan pengulangan. Selain itu, saya juga memberikan umpan balik secara langsung sehingga santri mengetahui letak kesalahan dan memperbaikinya. Penilaian ini dilakukan secara berkelanjutan dan menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran. Ayo baca doanya bersama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tahap berikutnya adalah evaluasi. Evaluasi saya lakukan dengan melihat keseluruhan proses pembelajaran, tidak hanya dari hasil bacaan, tetapi juga dari perkembangan sikap dan kebiasaan santri. Saya menilai apakah bil qalam yang digunakan sudah efektif, apakah santri mengalami peningkatan, serta bagaimana kedisiplinan dan adab mereka dalam belajar Al-Quran. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada proses dan pembentukan karakter. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Iya. Dibuka surat An-Naba ayat pertama. Sudah? Saya pimpin, kemudian kalian ikuti bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jika dirangkum,
Ketiga konsep ini saling Jadi ketika berkaitan. baca sin itu, Pengukuran tidak boleh menghasilkan miring. data, Jadi bis, tapi penilaian harus memberikan bis. makna Nah, terhadap jadi data tersebut, bacanya bukan bis, dan tapi evaluasi bis. Saya ulangi digunakan lagi. untuk mengambil keputusan dalam pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Ketiganya membentuk satu Bersama. kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan. Metode bil kolam memiliki keunggulan karena tidak hanya menilai aspek akademik, tetapi juga aspek spiritual dan akhlak. Pembelajaran dilakukan secara langsung melalui setoran bacaan, sehingga guru dapat memantau perkembangan santri secara lebih personal. Jadi di situ Hal ada ini ain sama ada menjadikan hamzah. proses Coba saya evaluasi tunjukkan lebih ain. holistik, Perhatikan ya. mencakup aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Nah, jadi dia keluar dari tenggorokan bagian tengah. Kesimpulannya, metode bil kolam dapat diintegrasikan dengan konsep pengukuran, penilaian, dan evaluasi secara efektif. Dengan penerapan yang tepat, pembelajaran Al-Quran tidak hanya menghasilkan santri yang lancar membaca, tetapi juga memiliki akhlak yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus. Sekarang baca bersama bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Setelah saya pimpin, sekarang baca satu-satu, kemudian diikuti bersama mulai dari rojil. Tsumma kalla saya'lamun. Baca yang keras, kemudian diikuti bersama-sama. Tsumma kalla saya'lamun. Coba rojil ainnya kurang ditekan. Saya'lamun. Tsumma kalla saya'lamun. Bagus, bersama. Tsumma kalla saya'lamun. Faruk dibaca surat An-Naba ayat 1 sampai 8 yang sudah kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo yang lainnya dibaca berpasang-pasangan. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Tsumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja. Bagus. Gunahnya kurang ya. Amma yatasaalun. Nah, kalau yang tumma itu sudah cukup, tapi yang awal kurang. Coba gunanya dilamakan sedikit. Amma yatasaalun. Ya, sudah cukup. Jadi Faruk makhorijul hurufnya juga sudah bagus, kemudian panjang pendeknya juga sudah bagus. Dipelajari lagi tadi gunahnya, ada yang kurang lama, jadi sehingga tidak rata antara guna yang pertama dengan guna yang lain-lainnya. Ya sudah cukup, bisa duduk kembali. Ayo dibaca. Alhamdulillah, pembelajaran mengaji kita sudah selesai.
Dan evaluasinya tadi masih ada beberapa anak yang ainnya masih kurang, makhorijul hurufnya. Kemudian ada juga yang gunnahnya masih kurang, seperti nun ditasdid sama mim ditasdid. Nah, itu nanti dipelajari lagi. Kita baca Shadaqallahul Adzim bersama. Shadaqallahul Adzim. Cukup sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.